مرحبا أهلا النوادي. Jadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih dan juga kitab Syarafu Ashabi Al-Hadith, ada dua kitab yang ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Yang pertama menerangkan kemuliaan para fuqaha. Fuqaha itu orang yang ahli hukum. Ahli hukum Islam disebut fuqaha. Ada juga kemuliaan para ahli hadis. Ashab, ya, Syarafu Ashabil Hadis. Ini kitab ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi. Ternyata dua ulama ini, fuqaha dan muhaddits, itu takamul, gak bisa berpisah. Kedua-duanya itu punya sumbangsi yang sama, saling menyempurnakan. Dalam hadis Nabi katakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Bahwa agama ini senantiasa dijaga. Dalam kitab Mishkatul Masabih disebut yahmil yahfaz. Agama ini senantiasa dijaga. Di setiap masa ada jaminan dari Nabi bahwa setiap masa akan muncul tokoh-tokoh ulama yang keberadaan mereka menjaga keaslian ajaran agama Islam. Setiap generasi. Uduluhu, mereka orang-orang yang adil, kata Nabi. Apa tugas mereka? Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Dengan adanya mereka menghapus perubahan pemahaman, perubahan makna dari orang-orang yang ekstrim. Orang-orang ekstrim ketika mentafsirkan ayat Al-Quran tentu berbeda dengan orang yang moderat. Dan penafsiran orang-orang al-ghalin yang ekstrim itu sudah dikabarkan oleh Nabi pasti menyimpang, pasti ekstrim, al-gulu. Yang bisa meluruskan adalah para fuqaha. Dalam satu riwayat Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan para fuqaha itu fungsinya yang pertama apa? Yaitu meluruskan pemahaman menyimpang dari kelompok ekstrim, tahrif, yang mendistorsi, merubah makna-makna di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Semuanya bermakna ekstrim. Baca ayat qatilu, bunuhlah. Nah, muncul pemahaman teroris dari sini. Bunuhlah orang kafir. Bunuhlah orang yang bermaksiat. Zaman dulu namanya apa? Khawarij. Kok bisa mereka memahami Al-Quran demikian, hadis demikian? Karena pemahamannya ekstrim. Nabi sudah kabarkan itu. Yang mampu menerangkan dan meluruskan adalah fuqaha. Yang kedua disebut tahwil jahilin. Pentakwilan orang-orang yang tidak berilmu. Ya, Al-Quran ditafsirkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Merusak daripada penafsiran Al-Quran yang benar. Tugas siapa? Kelompok siapa yang bisa meluruskan? Fuqaha. Kalau muhadditsun itu adalah kelompok yang menjaga ilmu ini daripada intihalal mubtilin. Kalau ulama hadis kebanyakan yang kontemporer mengartikan orang-orang non-muslim yang belajar ilmu agama Islam tapi niatnya untuk apa? Mencari kekurangan dan kesalahan di dalam agama Islam untuk dia benturkan, untuk dia rusak dari dalam. Banyak namanya golongan orientalis, ya. Orientalis itu kan banyak juga yang masuk Islam. Tapi kebanyakan niat awalnya itu belajar ilmu agama Islam bukan untuk mencari kebenaran. Tapi justru sebaliknya, dia ingin mencari kelemahan, bahkan niatnya untuk merusak. Mereka mengarang kitab juga. Dulu zaman Belanda terkenal di Indonesia, orang Belanda namanya Haji Abdul Ghafur atau Abdul Ghaffar itu. Sampai tinggal di kota Makkah, menikah dengan wanita-wanita muslimah. Itu Horganje itu. Christian Snow Horganje.
belajar hadis, belajar Al-Quran. Bahkan saya punya kitabnya tuh, Tarikh Makkah, sejarah kota Makkah. Itu ada tulisan beliau, ya, tulisan dia ada. Dan dikatakan hadir majlisnya Syekh Nawawi Al-Bantini di Makkah. Tinggal di Makkah, nama dirubah, tapi dia belajar bukan mencari kebenaran, dia ingin merusak Islam dari dalam. Nah, ini yang bisa melawan dan meluruskan ada siapa? Al-muhaddithun, ulama-ulama ahli hadis. Itu dalam riwayat yang diterangkan oleh beberapa ulama. Nah, sehingga alhamdulillah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang orientalis, saya sebut misalnya Al-Munjid. Al-Munjid itu kamus bahasa Arab, dikarang oleh orientalis, tapi dipakai di pesantren. Selama yang menulis mereka, Nabi kan sudah bilang harus udul. Harus udul. Udul itu syarat aslinya yang awal adalah muslim, tidak pernah buat dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil, akhlaknya baik, taatnya mengalahkan maksiat. Kalau orang orientalis masuk tidak ini? Nggak masuk. Terus kenapa percaya? Kenapa masih dipakai kitab-kitabnya? Ternyata diselidiki, salah satu murid dari ulama di Bogor, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ulama besar di Bogor, dia punya murid-murid peneliti. Mereka teliti kitab Al-Munjid, kitab kamus bahasa Arab. Saya punya, ada di rumah kitabnya itu. Ternyata dicari tahu benar, tetap ada racun di dalam. Di situ melecehkan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad istrinya banyak karena tukang kawin, ya, punya hasrat yang lebih secara seksual. Ini kan pelecehan. Diletakkan gambar-gambar wanita buka aurat di situ. Diletakkan patung-patung. Itu di kitab kamus Al-Munjid. Kalau tidak salah yang nulis namanya Mauris atau siapa itu. Tapi di beberapa pesantren masih dipakai. Saya mengakui memang keterangan penjelasannya bagus. Jadi bahasa Arab dijelaskan kamusnya dengan bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab Perancis. Ya, beliau kalau tidak salah asal Perancis. Pakar bahasa Arab. Ya, kita kalah. Munjid tebal. Satu kata bahasa Arab diterangkan bahasa Arabnya lagi itu. Begitu. Tapi diteliti oleh para ulama, ternyata ada kekurangan juga di situ. Ada niatan yang tidak baik di situ. Dan itu sudah diteliti oleh murid-murid Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Waktu saya di Jakarta, mereka sampaikan demikian. Jadi udul itu penting. Orang-orang yang adil, Nabi katakan mereka lah yang bisa menjaga keaslian agama Islam. Kalau tidak udul, jangan percaya. Sekalipun kita baca di awal bagus, tapi kalau kita teliti, baca seluruhnya, pasti di situ disisipkan hal-hal yang tidak baik di situ. Nah, ini sebagai tanbih, ya, peringatan untuk lebih berhati-hati membeli buku-buku agama, apalagi yang ditulis oleh orang yang tidak udul, yang tidak terpercaya. Nah, orang-orang udul ini punya karakter. Ada yang disebut ahlul athar. Nabi menyatakan di dalam hadis, dalam bentuk apapun itu mereka pegang, tanpa harus ditafsirkan, ditakwilkan. Ada yang seperti itu. Jadi dia bilang kaum tekstualis. Kaum tekstualis.